Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian investasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erika Kusuma Jati, NIM 2019-008-315. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Rahadi Meta Pahlati dengan NIM 2019-008-302. Perkenalkan, nama saya Indra Matika dengan NIM 2019-008-305. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu sebuah bisnis akan dikaji kelayakannya dengan menggunakan beberapa kriteria investasi. Jika dalam periode yang sama terdapat beberapa usulan usaha yang ternyata layak untuk direalisasikan, namun dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu melakukan urutan prioritas terhadap usulan-usulan usaha tersebut dengan melakukan penilaian investasi. Slide selanjutnya. Di sini konsep nilai waktu uang atau time value of money. Konsep ini merupakan hal yang penting untuk dimengerti karena nilai uang pada waktu sekarang berbeda dengan nilai uang pada beberapa tahun mendatang. Dan sebagai pengusaha atau pebisnis harus mampu menganalisis untuk kelancaran usahanya. Dalam konsep nilai waktu uang ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama future value dan yang kedua present value atau nilai sekarang. Next, future value yaitu merupakan konsep menghitung bunga atas dasar pokok pinjaman dan bunga tersebut akan menjadi pokok pinjaman untuk periode berikutnya dan bunga pada periode selanjutnya dihitung atas dasar pokok pinjaman yang baru atau dengan kata lain bunga per bunga. Dalam future value ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu FPN sama dengan X0 dikali 1 plus R pangkat N, di mana X0 adalah jumlah simpanan awal dan R adalah besarnya tingkat bunga. Selanjutnya, contoh soal dari future value. Seseorang mempunyai uang senilai 100.000 disimpan di bank dengan tingkat bunga sebesar 7%. Maka 1 tahun kemudian atau pada akhir tahun simpanannya akan menjadi sebesar, di sini diketahui 100.000 sebagai X0 dan 7% sebagai R didesimalkan menjadi 0,07. Dimasukkan ke dalam rumus, yaitu FV1 sama dengan 100.000 dikali 1 plus 0,07 sama dengan 100.000 dikali 1,07, hasilnya menjadi 107.000. Apabila uang tersebut disimpan untuk jangka waktu 2 tahun, maka rumusnya menjadi FV2 sama dengan 100.000 rupiah dikali 1 plus 0,07 pangkat 2 yang hasilnya menjadi 490.000 rupiah. Selanjutnya yaitu yang kedua, present value atau nilai sekarang. Dalam present value ini, apabila kita menginginkan simpanan di bank 1 tahun yang akan datang sebesar 500.000, sedangkan bunga yang berlaku adalah 10%, maka berapa kita harus menyimpan saat ini atau berapa nilai present value-nya. Apabila A1 menunjukkan jumlah yang diharapkan 1 tahun dari sekarang dan PP adalah jumlah tabungan serta K adalah tingkat bunga. Untuk rumus present value yaitu A1 sama dengan PV dikali 1 plus K. Karena dalam contoh soal ini yang dicari adalah present value-nya, maka rumusnya menjadi PV sama dengan A1 per 1 plus K. Dalam contoh soal, A1 sebesar 500.000 dan K sebesar 10% yang didesimalkan menjadi 0,1. Jadi 500.000 per 1 plus 0,1
454.545. Dengan demikian, apabila kita menyimpan 454.545 merupakan present value dari Rp500.000. Penerimaan 1 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga sebesar 10%. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu metode penilaian investasi. Di sini ada 5 metode. Yang pertama ada metode average rate of return. Yang kedua ada metode payback. Yang ketiga ada metode net present value. Yang keempat ada metode internal rate of return. Yang kelima yaitu metode profitability index. Selanjutnya, metode yang pertama yaitu metode average rate of return. Metode ini mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau average investment. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam persentase. Angka ini kemudian diperbandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Apabila lebih besar daripada tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek bisnis dikatakan menguntungkan. Apabila lebih kecil daripada tingkat keuntungan yang diisyaratkan, proyek bisnis ditolak. Metode ini sangat sederhana, sehingga mudah menggunakannya. Tetapi juga terdapat kelemahan dalam metode ini. Kelemahan yang pertama yaitu diabaikannya nilai waktu uang, padahal hal tersebut sangatlah penting. Yang kedua, digunakannya konsep laba menurut akuntansi dan bukan kas. Padahal yang terpenting adalah kas bukan laba. Yang ketiga, kas masuk dan kas keluar tidak selalu terjadi sesuai dengan pengakuan biaya dan penghasilan. Rumus dari ARR yaitu laba bersih rata-rata dibagi modal awal dikali 100%. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode payback. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu, satuan hasilnya bukan persentase, tetapi satuan waktu yaitu bulan, tahun, dan sebagainya. Kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, diabaikannya nilai waktu dan uang. Untuk mengatasi kelemahannya yaitu dengan cara diskon payback, di mana aliran kas operasional tersebut dan juga terminal cash flow didiskonkan dengan tingkat bunga yang dianggap relevan. Yang kedua, diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Meskipun terdapat kelemahan dari penilaian investasi, cara ini banyak digunakan oleh perusahaan yang menghadapi problem likuiditas atau kelancaran keuangan jangka pendek. Apabila payback periode sudah kita dapatkan, selanjutnya untuk menilai apakah investasi tersebut diterima atau ditolak, kita bandingkan dengan payback periode yang ditentukan. Jika payback periode ternyata lebih pendek daripada payback periode yang ditentukan, maka investasi tersebut sebaiknya diterima. Sebaliknya, apabila lebih lama, maka sebaiknya ditolak. Rumus dari metode payback yaitu nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Slide selanjutnya yaitu contoh metode ARR dan payback. Suatu proyek bisnis yang memerlukan investasi untuk aktiva tetap sebesar 800 juta dan 200 juta untuk modal kerja. Aktiva ini ditaksir mempunyai usia ekonomis 8 tahun tanpa nilai sisa dan disusun dengan metode garis lurus. Penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar 1.500 juta per tahun.
Biaya-biaya operasional tunai diperkirakan per tahun sebesar 1.000 juta. Tarif pajak sebesar 35%. Penyelesaiannya yang pertama menggunakan metode ARR. Untuk mencari average rate of return, harus mencari laba bersih rata-rata per tahun dahulu. Untuk mencari laba yaitu penghasilan dari penjualan sebesar 1.500 dikurangi biaya operasi tunai sebesar 1.000 ditambah penyusutan sebesar 100, jadi total biaya sebesar 1.100. Penghasilan penjualan 1.500 dikurangi biaya sebesar 1.100, maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar 400. Laba setelah pajak diperoleh dari laba sebelum pajak sebesar 400 dikurangi pajak 35%, yaitu sebesar 140. Jadi laba setelah pajak sebesar 260. Dengan demikian, ARR yaitu laba bersih rata-rata tahunan sebesar 260 dibagi modal awal sebesar 1.000 dikalikan 100. Jadi ketemu ARR sebesar 26%. Yang kedua, metode payback. Untuk mencari payback period yaitu nilai investasi sebesar 1.000 juta dibagi kas masuk bersih sebesar 360 juta dikalikan 1 tahun. Jadi payback periode sebesar 2,78 tahun. Kas masuk bersih sebesar 360 diperoleh dari 260 juta ditambahkan dengan penyusutan sebesar 100 juta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode net present value. Metode ini yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Kriteria penilaiannya yaitu jika NPV lebih dari 0, maka usulan proyek diterima. Apabila kurang dari 0, maka usulan proyek ditolak. Dan apabila sama dengan 0, nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima ataupun ditolak. Rumusnya yaitu seperti yang sudah dicantumkan dalam layar, dengan keterangan CN sebagai kas masuk bersih yang diharapkan pada akhir tahun N. R yaitu suku bunga atau diskon rate dalam bentuk persen. I0 yaitu nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam bentuk rupiah, dan N sama dengan lama proyek. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu metode internal rate of return. Metode ini adalah tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan. Apabila tingkat bunga lebih besar daripada tingkat bunga relevan, maka investasi dikatakan menguntungkan. Kalau lebih kecil dikatakan merugikan. Rumusnya yaitu sigma AT per 1 ditambah R pangkat T sama dengan 0. Dengan AT yaitu aliran kas pada periode T bisa aliran kas keluar bersih atau aliran kas masuk bersih. N yaitu periode tahun A, periode terakhir aliran kas diharapkan. Sigma yaitu jumlah aliran kas yang didiskonkan pada akhir tahun 0 sampai dengan tahun N. Apabila pengeluaran kas awal atau biaya terjadi pada waktu 0, persamaan bisa diubah yaitu A0 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai periode yang diinginkan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan materi
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah Ramatika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu mengenai metode Profitability Index. Dalam metode ini, menghitung perbandingan antara nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang dari investasi. Terdapat pula kriteria penilaiannya. Jika PI lebih dari 1, maka usulan usaha dikatakan menguntungkan. Jika PI kurang dari 1, maka usulan usaha tidak menguntungkan. Pada kriteria ini ada hubungan erat dengan kriteria NPV, di mana jika NPV suatu proyek dikatakan layak atau NPV-nya lebih dari 0, maka menurut kriteria PI layak jika PI lebih dari 1, karena keduanya menggunakan variabel yang sama. Nah, rumusnya itu adalah PI sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Selanjutnya ada contoh soalnya. Suatu perusahaan memiliki nilai aliran kas masuk sebesar 16.454 dan nilai investasi sebesar 15 juta. Bagaimana pengambilan keputusan investasi tersebut berdasarkan kondisi di atas? Penyelesaiannya yaitu sesuai dengan rumus yang sebelumnya, yaitu 16.454 dibagi dengan 15 juta. Hasilnya 1097. Karena PI-nya adalah 1097 lebih dari 1, maka usulan investasi tersebut diterima. Selanjutnya di sini terdapat perbandingan metode-metode. Metode yang pertama itu yaitu average rate of return dan payback. Nah, metode ini mempunyai kelemahan yaitu mengabaikan nilai waktu atau time value of money. Jika metode payback period didiskontokan, masih ada kelemahan yaitu diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Kelemahan utama dari payback sebenarnya adalah tidak ada dasar konsepsi untuk menentukan berapa payback maksimum yang diperkenankan. Lalu metode yang kedua yaitu NPV dan PI. Metode ini dipakai untuk menilai suatu usulan investasi. Maka per definisinya itu hasilnya akan selalu konsisten. Kalau NPV-nya itu mengatakan diterima, maka PI-nya juga demikian dan sebaliknya begitu. Akan tetapi, bila dipakai untuk memilih lebih dari satu usulan investasi atau lebih dari satu usulan proyek, maka hasilnya tidak akan konsisten. Pedoman yang digunakan di sini itu adalah berapa dana minimal yang dipunyai atau yang tersedia dan nilai kekayaan real akan bertambah. Lalu metode yang ketiga ini adalah metode NPV dan IRR. Metode ini jika digunakan itu untuk menilai suatu proyek yang hasilnya akan konsisten. Tetapi jika usaha yang ditandai bersifat eksklusif atau mutually eksklusif, maka kedua metode ini dapat memberikan kesimpulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena profil NPV dari proyek berbeda. Misalnya, biaya investasi dan umur proyek tidak sama. Jadi, kesimpulan dari perbandingan metode-metode yang ada, maka metodenya yang seharusnya dipergunakan adalah metode NPV. Selanjutnya yaitu
nilai proyek bisnis dengan net present value. Nah, berbagai contoh variasi untuk menggunakan metode NPV itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pemilihan aktiva. Dalam perusahaan itu seringkali dihadapkan dengan masalah, yaitu penggunaan aktiva yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Sebagai misalnya itu, apakah akan menggunakan alat angkut yang menggunakan bahan bakar bensin atau menggunakan bahan bakar solar, atau juga bisa apakah akan menggunakan mesin ketik IMB atau mesin ketik Canon dan sebagainya. Nah, pemilihan ini timbul karena ada 2 atau lebih aktiva yang bisa memberikan pelayanan yang sama, tapi mungkin mempunyai harga atau usia ekonomis dan biaya operasi yang berbeda. Lalu yang kedua ada penggantian aktiva. Nah, dalam permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini dalam penggantiannya yaitu mesin lama dengan mesin baru, di mana keduanya ini mempunyai usia ekonomis yang sama. Dalam perhitungan NPV ini, suatu proyek bisnis adalah yang pertama itu menaksir aliran kas, dan yang kedua itu menentukan tingkat bunga yang layak. Dan yang ketiga ini adalah pengaruh inflasi. Pengaruh inflasi ini mempunyai 2 sisi. Yang pertama itu ada taksiran aliran kas. Nah, dalam menaksir aliran kas ini terkadang juga lupa untuk memasukkan faktor inflasi dalam perhitungannya. Contohnya itu menggunakan harga jual yang selalu sama sepanjang usia proyek bisnis. Demikian juga biaya-biaya mungkin kita anggap konstan selama usia proyek bisnis tersebut. Hal ini jelas tidak tepat karena adanya pengaruh inflasi yang akan membuat taksiran aliran kas akan ikut berubah juga. Lalu yang kedua ada tingkat bunga yang dipakai untuk menghitung NPV. Perusahaan sering juga merupakan penentuan tingkat bunga yang dianggap relevan. Itu karena tingkat bunga ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Maka kalau tingkat inflasinya semakin tinggi, tingkat bunga juga akan semakin tinggi. Demikian jika perusahaan sudah memasukkan pengaruh inflasi pada tingkat bunga maka menjadi lebih tinggi. Maka juga perlu memasukkan pengaruh inflasi pada aliran kasnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.